Oke, itu dia lagu dari Bunga dengan judul Cinta Kamu. Kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang, kumpul Kumpul bareng bareng yuk. Jangan lupa Jo. setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM. Dari Makau atau dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Dan kita ada di akhir acara Pak Johnson seperti biasa. Ya. Kita akan bincang-bincang walaupun kita tadi sepanjang malam sudah bincang-bincang ya. Tapi ini beda, ini lebih condong hanya kita berdua saja yang ngebahas dan sebagai himbauan kepada teman-teman sekalian, 2 poin dengan cepat hopefully. Yang pertama adalah ada berita baru-baru ini, nggak tahu Pak Johnson dengar apa nggak, ada seorang laki-laki penduduk Makau lokal setempat, nggak tahu dia gila atau stres, pokoknya dia baru kehilangan kerjaan katanya dan habis berantem sama pacarnya. Lalu dia muter-muter di daerah Taipa dan dia kasih lihat kemaluannya, maaf ya, kasih lihat kemaluannya kedua perempuan. Iya, Dengar ya beritanya ya. dengar. Terus udah ditangkap loh akhirnya. Jadi saya baca ini berita ya, cuman supaya bisa menghimbau karena ya kita nggak tahu dalam kondisi kayak gini mungkin ada banyak yang jadi stres atau gimana gitu ya Pak Kalau Johnson ya. Hongkong aku Banyak juga ya. banyak ya cewek-cewek. Iya, kalau nggak juga pada berantem jadinya segalanya gitu ya. Ah, Ya pokoknya dalam hal yang kayak begini kan cukup berbahaya lah ya untuk wanita ya. iya iya. Dan apa yang dilakukan dengan salah satu perempuan ini bagus sekali ya. Dia Hmm, yang satu lari ke apa 7-Eleven, hmm, yang satunya dia lari ke dalam gedung rumah Pak Johnson. Jadi hmm, dia cari kunlecinya, dia hmm, cari petugas security guardnya gitu. Jadi hmm, kalau teman-teman ada mendapati lah orang yang seperti ini lah gitu ya, hmm, diikutin kah sama laki-laki hmm, atau hmm. ini sih diikutin naik mobil Pak Johnson. Jadi makanya rada takut ya, diikutin sama mobil kah, sama motor kah, atau diikutin sambil jalan kaki lah gitu ya Pak Johnson ya. Iya. Teman-teman nggak usah apa namanya panik ya, karena Hmm, panik itu yang bikin jadi ini malahan gitu ya. hmm, Jalan ke arah yang ramai orang Pak Johnson ya, cari betul. yang ramai orang gitu. Kalau ada kantor polisi ya langsung kantor polisi langsung laporin lo. Hmm, Tapi kalau nggak ada kayak ini dua wanita ini, hmm, pelakunya sama ya, dia hmm, lakukan kedua wanita ini. hmm, Ini mereka nggak dekat dengan kantor polisi. Jadi yang hmm, dilakukan wanita yang pertama adalah dia lari ke dalam 7-Eleven. That's smart gitu ya. Atau supermarket 24 jam gitu ya, pokoknya hmm, itu boleh ke situ dan langsung laporkan ke orang yang di situ. Tolongin dong, tolongin saya gitu loh ya. hmm, Kalau nggak ada tempat seperti 7-Eleven, Circle K atau supermarket 24 jam Pak Johnson, lakukan seperti wanita yang kedua ini. Wanita yang kedua ini dia cari pokoknya satu gedung perumahan terdekat yang dia lihat ada petugas penjaganya, Pak Johnson hmm, ya. hmm, Lalu dia masuk aja ke dalam situ, lalu dia minta tolong sama petugas itu. Jadi ketangkapnya itu karena salah satu petugas itu juga laporin gitu Pak Johnson ya. hmm, Nah ini saya kira cukup baik ya untuk diketahui teman-teman semua di sana, di luar sana ya, in case aja gitu. Kita nggak tahu hmm. karena ya sayangnya situasi seperti kayak gini sih saya juga nggak kaget sih ya, banyak yang stres mungkin gitu Pak Johnson, kehilangan kerjaan dan lain sebagainya seperti itulah ya saya rasa ya. Jadi ya teman-teman berjaga-jaga aja, jangan sampai ya terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki, seperti itulah Pak Johnson boleh dibilang ya. Hmm. Yang kedua Pak Johnson, kita masih ada waktu sedikit lagi. Yang kedua yang saya ingin bicarakan adalah baru-baru ini juga tertangkap seorang wanita. Saya mesti baca lagi sini wanitanya orang mana ya, tapi yang jelas umurnya 61 tahun. Apakah dia orang lokal? Saya baca dengan cepat saja ini dari TDM ya. Wanita berusia 61 tahun dan dia pinjamin uang Pak Johnson. Jadi kayak rentenir gitu Pak Johnson ya. Jadi pinjamin uang. Oh, dia umur 61 tahun dan oke, I have to stop that first. Ya, ya, oke. Ya. We're just reading, not listening. Oke, kita baca ya. Jadi ini ditangkap umur 61 tahun, pembantu rumah tangga asal Vietnam, Pak Johnson. Dia tertangkap karena dia diduga meminjamkan uang ke sesama orang-orang Vietnam dengan bunga yang tinggi, Pak Johnson. Nah, ini kan praktik yang dilakukan juga sama teman-teman Indonesia ya. Banyak BMI yang melakukan ini gitu ya. Jadi tolonglah jangan main api lah gitu ya. Mau cari uang lebihan ya mungkin masak lah gitu. Itu aja juga tadi saya kasih tahu ke begini, hati-hati karena itu kan itu melanggar hukum kan, termasuk kan Pak Johnson, kita masak dan jualan gitu ya. Tapi setidaknya itu lebih aman lah daripada pinjemin uang sebagai rentenir dengan bunga yang tinggi seperti itu ya. Ini kalau orang lokal aja lakukan ini dan ketangkep tetap di penjara gitu ya, karena itu tindakan kriminal. Apalagi orang yang bukan lokal.
karena kita statusnya adalah pekerja migran di sini gitu ya. Jadi teman-teman yang suka minjemin dengan bunga yang tinggi, tolonglah kalau mau minjemin dengan memang niat nolong gitu ya jangan kasih bunga yang tinggi lah gitu ya. Kalau bunga tinggi ini kan udah ketahuan banget mau bikin bisnis gitu istilahnya Pak Johnson ya. Dan nanti akhirnya kita lagi kerja baik-baik, cuman gara-gara kita mau tergiur, mau dapat uang tambahan lebih banyak gitu Pak Johnson. Akhirnya kita ketangkap, hilang kerjaan, bahkan buang waktu berapa tahun di penjara seperti itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi janganlah terlibat dengan bisnis-bisnis yang seperti ini gitu ya. Dan juga begitu pula dengan pihak yang sebaliknya, yang pihaknya yang meminjam gitu ya. Ya jangan juga lah membiasakan diri untuk minjam ini tuh gitu ya, karena nanti juga kadang-kadang bukan cuma yang itu menurut Pak Beto yang salah yang pinjam uang atau yang meminjam uang. Dua-duanya kalau menurut saya. Kalau ketahuan dari berita gini, aku kalau kira dari berita ini yang salah yang pinjemin, yang meminjam. Gini. Yang meminjam. Jadi gini. Jadi dia tidak mampu bayar, lapor polisi. Makanya saya bilang kan tadi gitu. Sama dua-duanya karena gini ya. Jadi yang meminjamkan itu salah, bukan salah dia, salah karena apa ya? Jadi salah dia adalah dia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Itu aja loh. Kalau tindakan melanggar hukum itu kan kayak mencuri misalnya. Mencuri itu kan tetap melanggar hukum Pak Johnson. Walaupun mungkin kita mencuri untuk kasih makan anak kita. Nah, itu kan kalau untuk anak kita yang ketahuan ini bukan orang yang orang lain yang lapor kan, yang itu dua pihak itu salah satu tidak mampu atau salah satu bisa jadi ya. Pokoknya tapi terlepas dari itu, yang namanya kita melakukan pelanggaran hukum itu artinya melanggar hukum. Contohnya gini Pak Johnson. Pak Johnson punya anak Pak Johnson kelaparan. Pak Johnson nggak punya duit. Oke. Pak Johnson mau lakukan apapun yang bisa dilakukan ya. Pak Johnson pergi keluar nyolong makanan di supermarket atau di mana, ya kan? Untuk kasih ke anak Pak Johnson makan. Di mata anak Pak Johnson lakukan yang baik nggak? Baik toh? Baik. Karena Pak Johnson kasih makan ke dia. Tapi di mata hukum Pak Johnson salah nggak? Salah. Jadi itu maksud saya. Jadi ya mungkin sebenarnya ada orang-orang yang mau kasih pinjaman untuk kebaikan gitu ya. Tapi di mata hukum itu tetap salah sudah. Karena itu pihak bank yang berhak untuk kasih pinjaman gitu ya. Jadi udah di mata hukum salah. Makanya saya bilang tadi, hati-hati. Kalau ketahuan ya tetap nggak bisa apa-apa. Itu karena mata hukum. Tapi juga kalau memang orang itu mau benar-benar pinjamin, bolehlah pinjamin, jangan pakai bunga yang tinggi. Karena itu ketahuan banget mau bisnis. Tapi makanya saya juga katakan tadi, yang minjamnya juga jangan kebiasaan minjem duit. Karena jelas-jelas kalian juga bermasalah gitu loh. Ya nanti giliran ditagih nggak bisa bayar, kalian yang marah. Nah, ya toh. Jadi makanya saya bilang dua pihak sebisa mungkin hentikan praktek ini. Apalagi ada di negara orang lah gitu loh. Nggak worth it gitu, ada di negara orang akhirnya kita di penjara atau dideportasi gitu kan ya. Oke, waktunya udah nggak ada, kita harus berpisah dulu, nanti mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Oke, Pak Johnson, kita bye-bye dulu sama semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Saya pasangkan lagu terakhir dari Bunga dengan judul Maafkan, kita harus berpisah dulu. See you guys again next week.